誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji chapter ke-20. Di mana videonya sendiri sudah sempat kami upload secara lengkap di channel ini pada hari Sabtu kemarin. Jadi bagi kalian yang terlewatkan dan tidak dapat notifikasinya, maka kalian bisa cek manual aja ya di beranda channel ini. Namun bagi kalian yang sudah menonton tapi masih bingung mengenai plot cerita apa saja yang ada di dalam chapter terbarunya kemarin, sekaligus misteri apa saja yang sebenarnya masih belum terungkap, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Mengingat secara umum, kami pun sudah merangkum beberapa topik bahasan utama yang akan kita bahas sama-sama. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke topik pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu siapakah orang yang berani mengajari si Kojiro ketika dirinya masih kecil. Karena walaupun sebelumnya terjemahan menggunakan Google Translate berbunyi orang tua, tapi ternyata hal itu kurang tepat. Karena jika kita berpatokan kepada terjemahan versi legalnya, dan memang seharusnya begitu, maka dialog yang sesungguhnya adalah orang yang lebih tua, bukan orang tua. Artinya, bisa saja orang yang dimaksud oleh Ryusei Sato pada panel ini adalah kakak dari si Kojiro, ataupun malah orang lain lagi, yang jelas bukan ayah ataupun ibu dari si Kojiro itu sendiri. Apalagi di dalam satu chapter kemarin, kita pun sama sekali tidak diperlihatkan kebenarannya. Karena jika memang orang yang mengajar Kojiro adalah ayahnya, maka seharusnya Ken Wakui pun akan menggambarkan semua kejadian itu secara langsung. Yap, kurang lebih sama seperti adegan pada manga Tokyo Revengers ketika flashback masa lalu dari Kazutora sedang diceritakan. Di mana pada kisahnya Kazutora, nampak jelas bahwa kondisi mental dari Kazutora saat itu sempat terganggu karena dirinya terus mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tuanya ketika dirinya masih kecil dulu. Lagi pula jika kita ingat lagi, jauh sebelum pertarungan ini dimulai, atau tepatnya pada chapter 16, Baji pun sebenarnya sudah sadar mengenai kejanggalan di dalam Genjutsu Kaiden. Karena di dalam salah satu dialognya, Baji pun sempat berkata dan juga bertanya seperti ini kepada Kojiro. "Woi, Kojiro, lalu bagaimana dengan orang itu?" Mendengar pertanyaan tersebut dari Baji, Ryusei pun seketika langsung menjawabnya. "Sudahlah, aku tidak peduli dengan orang itu." Nah, kesimpulannya, berdasarkan revisi terjemahan menggunakan versi yang legal, maka kemungkinan besar karakter yang mengajar Kojiro ketika masih kecil bukanlah orang tua dari si Kojiro. Serta Baji pun sebenarnya sudah tahu mengenai siapakah pemimpin asli dari Genjutsu Kaiden. Hal itulah yang menyebabkan pada panel ini, Baji pun sempat bertanya lebih dulu kepada si Kojiro sebelum pada akhirnya mereka bertarung. Tentu saja semua pertanyaan dan topik pembahasan yang pertama tersebut sangat berkaitan sekali dengan topik pembahasan kita yang kedua, yaitu siapakah sosok penting di balik Genjutsu Kaiden yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Serta, apakah benar di dalam Genjutsu Kaiden masih ada satu orang lagi yang mempunyai posisi lebih tinggi daripada si Kojiro dan juga Ryusei Sato. Karena faktanya seperti yang kita ketahui, bahwa posisi dari si Kojiro adalah seorang wakil presiden. Sedangkan posisi serta jabatan dari Ryusei Sato adalah kapten dari divisi tempur atau kapten dari Special Attack Unit. Ditambah mereka berdua adalah anggota dari Genjutsu Kaiden generasi yang keduanya, bukan generasi pertama. Artinya, jika Kojiro adalah wakil presiden, maka sudah jelas masih ada satu orang presiden lagi yang belum menunjukkan batang hidungnya atau belum diperkenalkan kepada kita semua. Serta jika Kojiro dan Ryusei adalah anggota dari Genjutsu Kaiden generasi kedua, maka artinya pasti masih ada anggota lain dari Genjutsu Kaiden generasi yang pertamanya. Mengingat tidak mungkin sebuah geng dibuat dan tiba-tiba saja langsung menyebut dirinya sebagai generasi kedua, karena pasti semuanya dimulai melalui generasi yang pertama lebih dulu. Contohnya adalah Toman, di mana Toman era Maiki adalah Toman generasi yang pertama, sedangkan Toman era Takemichi adalah Toman generasi yang keduanya. Lagi pula, semua pertanyaan kita di atas muncul ke permukaan akibat adanya sebuah dialog singkat yang dituliskan oleh Ken Wakui pada halaman terakhir dari chapter 20. Di mana secara singkat, bunyinya kurang lebih sebagai berikut. Meskipun malam ini Genjutsu Kaiden kalah, tapi mereka pasti akan kembali lagi dengan pasukan yang lebih kuat. Nah, kebetulan pada satu halaman sebelumnya, kita pun juga diperlihatkan
mengenai sebuah potongan gambar panel manga yang sangat janggal sekali. Di mana pada momen ini, ternyata semua anggota dari geng Uchiha Kaidan berani meninggalkan isi Kojiro yang kebetulan saat itu sedang terluka serta tidak mampu bangkit kembali. Setelah pada duel 1 lawan 1-nya, dirinya berhasil dikalahkan dengan mudah menggunakan satu buah pukulan super yang dilayangkan oleh Ryusei Sato. Ditambah pada panel yang sama itu, salah satu dari mereka pun sempat berkata seperti ini ketika sedang melarikan diri. Hah? Untuk apa kita ada di sini? Dan untuk apa kita takut kepada Kojiro? Karena faktanya, Kojiro sendiri sama sekali tidak pernah mengenal siapa kita. Jadi untuk sementara, mari kita pergi saja dari lokasi ini. Nah, berdasarkan semua potongan dialog singkat di atas, maka sementara sudah dapat kita asumsikan bahwa pimpinan asli dari geng Uchiha Kaidan bukanlah isi Kojiro. Mengingat semua anggotanya tidak ada yang takut kepada Kojiro dan malah memilih untuk meninggalkan Kojiro seorang diri, bukan membawanya untuk pergi melarikan diri. Ya, siapapun itu orangnya, yang jelas pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sangat berkaitan sekali. Di mana orang yang mengajar Kojiro ketika dirinya masih kecil dan orang yang memimpin generasi pertama dari geng Uchiha Kaidan, kami yakin bahwa mereka berdua adalah orang yang sama, atau setidaknya saling berkaitan satu sama lain. Karena faktanya pada chapter 20 kemarin, kita pun juga sebenarnya sudah diberitahu mengenai apa alasan dari Kojiro dan juga Ryusei ingin menjadi berandalan. Di mana secara singkat, pada panel ini Kojiro pun seketika berkata bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan bisa menjadi jauh lebih kuat daripada para berandalan lain. Dan dialog itu sendiri sebenarnya sudah jelas mengacu kepada karakter yang sebelumnya sempat mengajar Kojiro. Atau dengan kata lain, Kojiro dan juga Ryusei termotivasi ingin menjadi berandalan karena dirinya sejak kecil terus diajar dan juga dipermainkan oleh para berandalan lain yang saat itu menguasai kota Yotsuda. Setidaknya itulah cerita asli yang saat ini bisa kita yakini dan ada di dalam manganya langsung pada chapter 20 kemarin. Sayangnya untuk Perial, siapakah karakter yang dimaksud itu? Jujur sampai video ini dibuat tidak ada satupun jawaban yang pasti. Namun menariknya, tepat pada bulan Mei kemarin, entah kenapa Ken Wakui malah memposting sebuah foto ilustrasi dari berandalan baru yang gambarnya seperti ini dengan caption yang berbunyi sebagai berikut. Pemimpin di balik bayangan yang sesungguhnya akan segera bergerak ketika badai sudah mulai tenang. Ya, walaupun gambar karakter tersebut hanyalah sebuah art random dari Ken Wakui saja, tapi tentu saja banyak sekali pertanyaan baru yang muncul dari gambar dan juga caption tersebut. Di antaranya, apakah mungkin gambar postingan terbaru tersebut merupakan sebuah petunjuk dari Ken Wakui mengenai siapakah lawan selanjutnya yang akan dihadapi oleh geng Toman generasi pertama? Atau malah ada maksud lain di balik semua postingan tersebut? Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan Tokyo Revengers selanjutnya. Dan salam baku hantam!